Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Suyet Mujirno dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Kisah misteri yang akan saya sampaikan kali ini terjadi sekitar awal 1960-an. Jadi sudah 60 tahunan. Jadi sumber ceritanya itu waktu itu dari mulut ke mulut. Tadi kisah yang menimpa pedagang atau bakul sate Pak Wiro ini terjadi di depan makam umum Giriloyo, Kota Magelang. Jadi di Kota Magelang itu ada pemakaman umum yang sangat luas, namanya makam Giriloyo. Di situ juga ada makam pahlawannya. Jadi terletak di Jalan Magelang Salaman atau Magelang Purworejo. Jadi membentang dari kampung atau desa Ganden, terus membentang makam Giriloyo, kemudian ada tempat yang namanya desa atau kampung Cawang. Nah, ini yang akan saya sampaikan di sini menimpa seorang penduduk kampung Pirian. Jadi Pirian ini terletak di sebelah selatan Kota Magelang, jadi masuk wilayah Kabupaten Magelang. Ini Pak Wiro sudah biasa menjual sate dengan 2 pikulan, dibawa dari Pirian menuju ke kota. Jadi ya sering sekali belum sampai ke kota. Artinya kota di sini adalah pusat kotanya di alun-alun Kota Magelang. Biasanya sering belum sampai Kota Magelang, dagangannya sudah habis sehingga berjalan kembali. Jangan dibayangkan waktu itu kendaraan mudah atau ramai seperti sekarang, masih jarang yang namanya mobil lewat, masih jarang. Sepeda motor masih sangat jarang ya. Kemudian orang bersepeda itu juga termasuk barang mewah waktu itu. Kemudian waktu itu juga masih lumrah kalau ada gerobak yang ditarik dengan sapi dari arah selatan, dari arah Kabupaten Magelang untuk masuk ke Kota Magelang, entah membawa dagangan apa ya, macam-macam. Nah, ini kembali ke Pak Wiro, bakul sate itu dari Pirian itu berangkat biasanya setelah sholat Isya berangkat. Jadi persiapannya ya sudah sejak siang hari, persiapan memotong daging, menusuk dengan lidinya dan sebagainya, itu sudah disiapkan sekitar asar sampai maghrib itu ya, sudah disiapkan, ditata di pikulannya. Kemudian setelah sholat Isya berangkat. Jadi mikul sate pakai keranjang yang depan dan belakang itu pakai pikulan. Nah, ini perjalanan dari rumahnya Pirian menuju Kota Magelang itu bisa belum sampai ke kotanya itu sudah dagangannya berkurang banyak, sehingga sekitar jam 10-an itu, karena tadi banyak dihentikan orang untuk membeli sate, baru sekitar jam 10-an itu baru masuk ke wilayah atau baru melewati desa Cawang, desa atau kampung Cawang itu, kemudian masuk ke jalan yang sekaligus menjadi halaman depan atau wajah depan pemakaman umum Giriloyo, dan di situ juga terdapat makam pahlawan. Jadi letaknya tepat di depan komplek Akademi Militer Nasional, waktu itu masih AMN. Kemudian di depan pintu gerbang
masuk ke AMN, Akademi Militer Nasional, itu ada di ke arah atau menyeberang jalan, itu ada jalan yang menuju ke tempat parkir atau tempat masuknya mobil-mobil jenazah atau pengantar ziarah, itu memarkir mobilnya diparkir di situ, sehingga waktu itu ya belum diaspal, masih jalan rumput, tapi karena diinjak orang tiap hari menjadi jalan setapak. Nah, untuk sekarang mungkin sudah diaspal ya sekarang. Kemudian sekitar jam 10 melewati jalan yang menuju parkiran itu. Jadi ini di pojok utara Makam Birloyo itu Pak Wiro dipanggil seseorang ya, seorang laki-laki. Sate, sini Pak. Sate apa itu Pak? Ayam Pak, ayam. Oke, saya buatkan 1 porsi yang pedas ya. 1 porsi berapa isinya? 12 Pak, 12 tusuk. Kemudian ya omong macam-macam, Pak Wiro itu sambil, tapi waktu ngobrol, waktu omong itu Pak Wiro tidak jarang lah melihat orangnya itu, karena sibuk melihat bara api yang terus dikipasi supaya satenya bisa betul-betul matang, tembus ke dalam semua dagingnya. Nah ini 1 porsi selesai, langsung orangnya itu mengatakan, Pak jangan pergi dulu Pak, ini saya makan di sini saja Pak, nanti kalau kurang saya tambah lagi. Ya Pak Wiro sih bapaknya berpikir, wah ini makin cepat dagangannya, malah saya makin enak, bisa cepat pulang gitu. Jadi terus ngipasi 1 porsi dihabiskan, terus lagi Pak 1 porsi gitu, terus makan lagi ya, makan lagi berkali-kali, lagi Pak, kalau habis sampai Pak Wironya sendiri menghitungnya lupa ya. Pokoknya percaya aja orangnya ini nanti paling ya dibayar penuh, orangnya pasti mengingat gitu. Jadi Pak Wiro ini orang jujur ya, paling dia jujur lah, saya tidak pernah menipu, dia juga tidak akan pernah menipu, dia juga tidak akan menipu saya. Itu kecuali lagi Pak, ya itu entah yang keberapa kali, kan permintaannya satenya selalu pedas ya, pedas. Enggak lama-lama pria itu mengatakan, Pak ini pedas ya Pak, wah pedas Pak, tapi lagi Pak gitu. Wah ini lidah saya kok rasanya sampai panas Pak, ini Pak, ini merah enggak ini Pak? Dilihat, wah biasa aja Pak. Itu Pak Wiro waktu disuruh lihat yang pertama, biasa aja ya, seperti itu, enggak merah gitu. Terus begitu kalau habis 1 porsi, Pak ini lidah saya merah ya Pak, ya ini panas sekali Pak. Terus begitu entah yang keberapa itu sampai dagangannya itu hampir habis ya, itu lalu Pak ini Pak, pedas sekali ini Pak, lidah saya sampai merah. Ini Pak lihat Pak, coba Pak lihat Pak, ini merah sampai begini Pak. Pak Wiro kan heran, langsung melihat orangnya itu. Pak Wiro langsung berdebar keras, karena ternyata orangnya yang makan sate sambal jongkok itu lidahnya memang betul-betul merah dan menjulur panjang sampai hampir menyentuh tanah ya. Pak Wiro itu bulu kuduknya berdiri, wah, langsung tidak berpikir apa-apa lagi, langsung berlari ke arah utara ya, tidak ke arah selatan, ke arah utara, karena di arah utara itu kelihatannya lebih ramai daripada arah dari mana dia datang. Kemudian mendekati orang-orang yang kebetulan ada beberapa orang yang di beberapa titik bergerombol ngobrol gitu.
Jadi terus lari ya sampai orang-orang bilang, ada apa Pak, ada apa Pak gitu. Anu Pak, ini Pak, saya baru saja tadi ada pembeli menghabiskan ini sate saya itu, saya diminta lihat lidahnya, katanya panas apa merah. Saya lihat itu lidahnya menjulur ya. Jadi dia yang makannya jongkok, saya juga waktu jongkok sambil ngipasi sate itu lidahnya itu hampir menyentuh tanah ya. Saya ya takut karena saya belum pernah melihat begitu ya. Saya tahunya hanya lari ke sini Pak, saya minta tolong Pak ditemani saya mengambil keranjang dagangan saya gitu. Akhirnya itu orang-orang yang kumpul-kumpul itu yang entah berapa orang, yang kalau mungkin 5 orang atau berapa atau 10 orang, karena ada rubung-rubung itu kan biasanya orang yang agak jauh, tapi orang yang memang malam itu masih bergerombol-gerombol terus mendatangi jadi banyak itu, terus rame-rame mengantar Pak Wiro itu mengambil keranjang pikulnya. Kemudian ya karena satenya tinggal sedikit, tinggal kurang dari 1 porsi, maka Pak Wiro ya menentukan lah lebih baik pulang aja ini, saya juga sudah tidak nyaman perasaan saya. Kemudian Pak Wiro ini minta bantuan tadi yang ngantar ke situ, Pak saya ditemani Pak sampai ke batas itu aja, batas Cawang itu. Tapi kalau sampai ke rumah saya juga saya terima kasih gitu. Akhirnya mereka juga rame-rame jalan menemani Pak Wiro sampai ke rumahnya, dan mereka juga tidak terus pulang. Terus di tempat Pak Wiro ngobrol, duduk terlalu membahas kejadian itu ya. Kemudian hampir tengah malam itu orang-orang yang mengantar Pak Wiro itu pamitan kembali ke asal mereka tadi akan mengantar Pak Wiro. Jadi berjalan lagi ke arah utara, ke arah Ganden ya, Ganden. Jadi pemirsa jangan dibayangkan bahwa waktu itu kondisi jalan seperti sekarang. Waktu itu yang namanya bis atau kendaraan roda 4 itu masih sangat jarang. Kemudian pinggir jalan itu lampu penerangan masih 110 volt dan sinarnya juga tidak cerah seperti LED sekarang ini. Kemudian pinggir jalan juga belum ada yang namanya trotoar atau kios-kios pedagang kaki lima. Jadi sangat sepi lah. Yang ramai hanya paling pusat kota. Demikian yang saya sampaikan. Jadi kali ini kejadiannya di makam Girloyo, dan dari makam Girloyo ini masih ada lagi beberapa cerita misteri yang akan saya sampaikan di video-video yang akan datang. Terima kasih dan mohon agar dipencet itu subscribe ya, dan like, dan tolong juga di-sharekan, disebarkan sehingga memotivasi saya untuk memberikan kisah-kisah misteri berikutnya. Terima kasih, semoga menghibur.